Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya. Ini pemirsa TV yang baru bergabung, hari ini kita ngebahas apa sih? Jadi hari ini kita ngebahas satu buah komunitas yang fokusnya itu tentang memperdayakan masyarakat yang ada di Sungai Ciliwung. Nih di depan saya sudah ada Niken dan juga sudah ada Danar. Tadi di awal kita ngobrol nih gimana sih asal muasalnya gitu sampai terbentuklah komunitas baik yang ada seperti sekarang walaupun baru 2 bulan. Tapi yang jadi pertanyaan saya, karena dari tadi sudah di-mention nih ada sekolah Ciliwung 1, sekolah Ciliwung 2. Saya nggak tahu pemirsa TV-mu juga bingung atau enggak, tapi kalau saya secara pribadi saya masih nggak paham itu maksudnya gimana sih, penentuan apa itu? Itu cuman lokasi. Jadi karena Sungai Ciliwung itu kan jangkauannya luas. Betul. Biar lebih mudah mungkin yang di bagian sini tuh bakal jadi sekolah Ciliwung 1 dan di bagian ke sebelah sana nanti bakal jadi sekolah Ciliwung 2, seterusnya sampai ke muter mungkin. Oke, jadi ada berapa sekolah, tahu nggak? Baru saat ini baru 2. Yang tahu baru 2. Oke, sekolah Ciliwung 1 sama sekolah Ciliwung 2 itu benar-benar karena ada sekolah di sana atau karena memang areanya jadi dipetakannya dibilangnya sekolah atau gimana? Sebenarnya bukan sekolah sih, jatuhnya zona. Oh, Iya, zona. Oke, lebih ke zona dan di situ tinggal diberdayakan aja. Maksudnya di zona Ciliwung 1 ini mau dibuat apa nih gitu. Zona Ciliwung 2 mau dibuat apa kayak gitu. Iya. Oke, kalau zona kalian tuh berarti kan zona Ciliwung 2. Iya. Itu areanya dari mana sampai mana? Itu kebetulan kan kalau zona 1 itu kan dari perbatasan antara Depok dan Jakarta. Yang ada di Kelapa II. Nah, itu dari situ sampai Lenteng Agung. Oke. Batasnya sampai Universitas Pancasila. Oke. Sampai situ. Itu kalian? Iya. Oke, dari Kelapa II sampai Pancasila. Dari seluruh area situ yang udah kalian, pasti kalian mapping dong. Iya. Yang menurut kalian kondisinya cukup memprihatinkan sampai dengan saat ini, itu di wilayah mana tuh? Kalau untuk itu sih belum terlihat ya. Karena sampai sekarang kali masih terpantau bersih. Oh ya, jauh lebih bersih, jauh lebih baik ya. Oke. Terus soalnya maksudnya kayak atau yang paling bersih di antara seluruh area itu gimana ya menurut kalian? Yang paling bersih di zona 1. Zona 1. Iya. Karena udah lama kan ya, jadi udah kerawat juga. Oke. Mereka lebih dulu terbentuk. Oke, jadi itu sebenarnya saya pribadi saya pernah melakukan susur sungai, cuma saya lupa tahunnya berapa. Kalau nggak salah tuh di tahun 2014, itu udah lama banget sih ya. Cuma saya susur sungainya tuh dari area GDC Depok sampai di Margonda. Cuma karena di sana tuh memang sungainya tuh aku masih bisa bilang aku bangga gitu. Begitu aku amazed begitu tahu Ciliwung tuh masih ada jernihnya di sana. Dengan orang-orang masih bisa berenang dan segala macam, sungai, arus-arus sungai yang kayak bukan ada di area yang aku kenal gitu. Tapi semakin kesini kan memang karena lebar sungainya kan juga semakin kecil karena balik lagi ada bantaran dan segala macam, dan untungnya memang beberapa tahun belakangan ini sudah mulai bilangnya revitalisasi ya. Jadi untuk dikondisikan untuk kembali lagi seperti semula, seperti sedia kala, disehatkan kembali. Dan ini salah satunya sudah dizona-zonakan dan anak-anak mudanya juga diberdayakan gitu untuk turut mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar untuk membangun secara bersama-sama kalau Kali Ciliwung itu memang perlu sehat kembali gitu. Nah, kalau kalian sendiri ini kan baru 2 bulan disahkan, tapi sebenarnya udah dari Februari nih gitu. Rencana kerjanya tuh mau seperti apa sih sebenarnya? Kalau rencana kerjanya itu sendiri kan yang pertama itu pemberdayaan yang tadi kita. Nah, kedua itu kita pengennya nih asrama tersebut dan Kali Ciliwung pun itu menjadi tempat pariwisata. Iya, untuk warga Jakarta. Bener. Nah, pariwisata ini seperti apa? Wisata air? Iya. Oke. Karena mungkin itu lebih menarik perhatian kan. Bener. Karena entah itu dari universitas, SD, SMK, SMP sampai TK mungkin itu bisa menarik minat. Tapi sejauh ini udah ada ini belum? Itu kan rencana, tapi udah ada arah menuju ke situ nggak? Misalnya kalian dengan mempersiapkan sesuatu hal atau baru atau gimana? Udah Sebenarnya jalan. udah. Oh iya. Udah jalan juga. Itu di daerah mana? Dari Kelapa II sampai asrama kita. Iya. Oke. Biasanya baru sampai saat ini baru yang universitas ya. Iya.
Oke, dan apa tadi kalian bilang itu di setiap daerah itu juga ada apa? Kalian bilang bukan pelabuhan kok, aku jadi mikirnya pelabuhan. Dermaga. Dermaga, astaga. Ada dermaganya masing-masing. Ada. Berarti ada berapa dermaga? Baru 2. Oh, baru 2. Iya. Oke, tapi yang wisata ini bener-bener wisata air yang udah jalan ini atau Baru pengen dibuka setelah pandemi Iya. mungkin. Buat Iya, umum. karena- Mungkin saat ini belum banyak belum, ya. Karena sekarang ini baru untuk komunitas-komunitas aja, anak-anak lingkungan di sana. Oke, boleh diceritain dong ke kita gitu. Aku jadi membayangkan soalnya wisata air itu seperti apa? Ya kemarin itu kan kita udah arungi sungai. Oke. Dan kita pun anak-anak yang muda pun mengajak anak-anak yang lain untuk ikut gitu arungi sungai, memperkenalkan secara langsung Sungai Ciliwung. Dan alhasil kita semua tuh dikagetkan gitu. Kalau nggak kali Sungai Ciliwung itu nggak selamanya kotor gitu. Iya, Ternyata nggak seburuk yang kelihatannya. Ternyata di situ tuh masih banyak aliran sungai yang kenceng, batu-batunya. Jadi benar-benar berasa naik arung jeram. Iya. Aku setuju. Itu pengalaman yang pernah aku rasakan soalnya dulu gitu. Wah, berarti kalau misalnya dulu sih aku terakhir yang waktu di daerah Margonda itu, kenapa kita akhirnya berhenti di situ karena masih banyak sampah untuk kedepannya. Terus akhirnya dikhawatirkan nanti perahu kitanya udah susah jalan. Kalau kalian yang cerita ini ternyata udah bisa sampai susur sungai di tempat kalian, berarti kan nambah tuh jalurnya. Wah, berarti nanti kapan-kapan kita harus coba tuh susur sungai lagi ya. Tapi kalau hidroponik yang tadi udah kalian bicarakan, nanamnya apa? Kangkung, bayam, ada pokcoy juga. Sebenarnya bisa ya kalau ada bibitnya. Apa aja yang batas saat ini tanaman kecil. kalian tanam? Kangkung, bayam, pokcoy, baru Sama 3 ya. selada. Oh iya, ada Sama selada. Udah panen, udah ada yang dipanen. Udah 3 kali. Waduh, wah itu pasti ibu-ibu PKK seneng banget tuh. Iya, kebetulan emang ngurusnya Ibu kita PKK. join ya sama ibu-ibu PKK. Kita gabung jadinya. Oke, gimana respon ibu-ibu begitu ada hadirnya kalian nih komunitas baru? Ibu-ibu sih sangat antusias juga karena di situ juga pembagian juga, jadi ada tugas-tugas masing-masing juga gitu. Jadi ibu-ibu kakak nggak hanya apa istilahnya memanfaatkan sampah-sampah lingkungan, tapi juga kita memberdayakannya dengan cara itu. Dengan cara lingkungan kita membuatkan hidroponik, lidah buaya gitu-gitu. Oke, lidah buaya sama markisa tadi kan kamu sebut itu. Iya. Itu adanya di daerah mana sih? Itu di satu Di satu lingkungan itu ya asrama. sama, cuman Iya. beda tempat ya. Iya, beda di tempat. RT gitu. Oh gitu. Beda lokasinya. Oke, dan itu banyak tanamannya. Banyak. Oke, soalnya maksudnya aku nggak tahu banyak ya seputar bantaran Sungai Ciliwung gitu. Aku pikir selama ini ya paling hidroponik gitu. Tapi kalau yang lidah buaya, markisa segala macem itu udah panen berarti kan? Kalau untuk lidah buaya dan markisa belum. Oh belum, masih proses tanam. Iya. Iya. Oke. Tapi itu udah berapa lama berarti? Baru juga 2 bulan juga Oh sama. Iya. Nah bibitnya itu sendiri kalian dapetnya dari mana? Kita beli. kita beli ya. Kalian beli berapa banyak waktu itu? Kalau beli sih sekitar 100 bibit untuk lidah buaya. Kenapa pilihannya harus lidah buaya dan markisa? Karena itu Bisa sebenarnya kita tuh memberdayakannya bukan hanya memanfaatkan lingkungan, kita juga dari segi ekonomis masyarakat di situ juga harus kita bantu gitu. Dengan cara mengelola lidah buaya, markisa dan hidroponik gitu. Oh, jadi gimana caranya apa yang sudah ditanam itu bernilai Iya. jual? Iya, gitu. karena Dan- kan lidah buaya sendiri tuh bisa diolah banyak ya. Bener, Bisa minuman, betul. bisa kecantikan, Betul. bisa kesehatan juga bisa. Tinggal bagaimana masyarakat sendirinya itu mengolah. Oke, nah proses belajar menanamnya sendiri, maksudnya kan, iya kalau beli bibitnya doang, tapi habis itu kalian juga nggak ngerti cara nanamnya kan juga jadinya nanti berantakan gitu. Itu Iya. gimana? Ada pelatihan dulu Kita sebelum? ada pelatihan kebetulan kita juga kerjasama sama IPB, Oke, mahasiswa IPB untuk membuat hidroponik gitu. Hidroponik itu kita bikin greenhouse-nya, gitu. Jadi di situ kita juga diajarkan bagaimana menanam, menyemai, memanen, memasarkannya. Oke, aduh seneng banget ya dengerinnya dan ngebayanginnya gitu, berarti hijau banget ya di daerah sana ya. Tapi gini, maksudnya ini dari tadi aku juga belum ngenalin Niken itu di komunitas ini sebagai apa nih Ken?
Sekretaris. Kalau Dana sebagai wakil ketua umum. sebagai wakil ketua umum. Nah, memang tugasnya kalian itu itu setiap hari kalian bergerak untuk mensosialisasikan ke Iya. masyarakat. Harus ada setiap hari. Ya kan. Setiap Ada hari. piket juga ya. Iya. Oh iya. Jadi emang udah ada waktu bergilir. Piketnya kayak gimana modelnya? Maksudnya? Piketnya itu kayak mengontrol, jadi dari hidroponik, lidah buaya, terus ada bioflok juga, markisa kita lihat kalau misalkan ada sampah atau apa kita bersihkan gitu. Atau ada bukan jangkrik, apa sih, belalang ya, belalang. Hama lah. Hama. Iya. Aduh, seneng banget deh. Pokoknya aku kalau udah ngelihat anak-anak muda nggak cuma sekedar berprestasi, tapi juga mau meluangkan waktunya untuk menjadikan daerah lingkungannya tinggal menjadi jauh lebih baik. Iya. Itu kayaknya patut diapresiasi lah pokoknya. Tapi saya juga jadi penasaran nih, kita nanya nih, selama ini kalian sebelum ikut komunitas ini apa yang kalian lakukan untuk Kali Ciliwung, dan sebenarnya ini komunitas pertama kalian atau kalian pernah mengikuti komunitas lainnya? Sekalian saya mau tanya tentang fakta dan mitos seputar Kali Ciliwung. Itu jangan kemana-mana, tetap di podcast TV Show TV Muhammadiyah, ngobrol sering tanpa boring, cuma di sini tempatnya.